Nah baik, saya mengajak saudara semua, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini kok ada gaungnya ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, karena hari Kamis yang lalu tanggal 18 Mei kita semua tahu kita memperingati hari apa itu? Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kalau di kalender nasional di situ dikatakan bahwa tanggal itu adalah tanggal memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Tetapi bagi kita orang percaya bukan Isa Al-Masih yang naik, tetapi yang naik ke surga itu adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Sebab Isa Al-Masih itu kan nabi. Tapi Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan yang kita sembah. Oleh karena itu saya berharap yang akan datang pemerintah bisa merubah itu ya. Bukan kenaikan Isa Al-Masih, tapi kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Dan itu bisa terjadi di bangsa kita, luar biasa itu ya. Haleluya. Baik. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayat-ayat ini bagi kita semua. Mulai dari ayat 6, judulnya seperti ini, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini dialog antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebelum ia terangkat naik ke surga. Kita lanjutkan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Nah saudara, ini sebenarnya berita gembira dan berita bahagia bagi kita. Kalau kita baca kisah ini kisah yang memberi pengharapan yang besar bagi kita ya. Satu harapan yang besar yang pasti akan kita alami bersama sebagai orang percaya pada waktunya ya. Nah kalau kita baca kisah ini, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa ada banyak orang yang menganggap kisah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini dongeng. Ya, karena memang biasanya mereka sering baca dongeng ya. Karena terlalu sering baca dongeng, akhirnya berpikir bahwa apa yang diceritakan oleh Alkitab tentang kenaikan Yesus ke surga itu juga sama seperti dongeng. Tapi kita orang percaya pasti tidak seperti itu, betul atau tidak? Apakah di antara saudara ada yang berpikir ini dongeng? Karena kebanyakan nonton Cinderella, kemudian peri kecil yang pakai kupu-kupu yang terbang ke sana kemari, namanya siapa sih? Siapa? Tinkerbell ya. Bahkan orang baca menonton film dongeng, cerita-cerita yang seperti begini, baca cerita-cerita yang seperti begini, mereka selalu berhayal bahwa ini sesuatu yang mungkin dulu ada atau ke depan akan ada.
Tetapi tentang kenaikan Kristus, banyak yang menolak dan menganggap bahwa ini dongeng. Tapi saudara, ini kejadian nyata. Ini sesuatu yang memang terjadi, disaksikan oleh manusia. Murid-murid yang menyaksikan, dan oleh karena itu mereka menulis ini, menceritakan, lalu kemudian ini ditulis. Kisah para Rasul ini yang nulis siapa? Ayo. Siapa? Lukas. Bagus, 100 buat Anda. Ini bukan dongeng, tetapi ini sesuatu kejadian yang benar-benar nyata yang terjadi. Dan sebagai orang percaya, kita harus percaya itu. Nah, kenaikan Kristus itu punya arti penting, ya. Punya arti penting selain kelahiran, kematian, kebangkitan, dan juga kedatangannya kali yang kedua. Dan semua apa yang dikerjakan dan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus itu semua adalah untuk kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan makhluk-makhluk surgawi, malaikat dan lain sebagainya. Tetapi semua ini untuk kepentingan kita, manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan oleh karena itu, kita berterima kasih. Apa yang Tuhan Yesus alami, yang Tuhan Yesus kerjakan, semua ini adalah untuk kepentingan kita dan untuk kemuliaan Allah di kerajaan surga. Amin, saudara-saudara. Amin atau pelan? Amin. Ya. Untuk kepentingan kita semua. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Yesus ketika dia naik ke surga, dikatakan dia sekarang ada di surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya. Kalau saudara baca di dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan dengan jelas di situ bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara cepat kepada kita. Yang pertama, mengapa Kristus itu harus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus tidak harus tetap tinggal saja di dunia ini, tetapi harus naik ke surga? Nah, ini ada beberapa hal yang sudah saya catat di sini. Yang pertama, Tuhan Yesus harus naik ke surga karena memang Ia itu datang dari surga, dan oleh karena itu Ia juga kembali ke surga karena memang rumahnya di sana, tempat kediamannya di sana. Dia datang ke dalam dunia ini hanya untuk sementara mengerjakan pekerjaan yang Allah Bapa di surga sudah berikan kepada dia sebagai tugas selama dia ada di dalam dunia. Tugasnya adalah apa? Ya, memperkenalkan Allah Bapa di surga kepada dunia dan juga menyatakan dirinya sebagai perantara antara kita manusia dengan Allah. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin sampai ke surga, kita harus percaya kepada Dia karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah tugasnya selama dia ada di dalam dunia. Dan karena tugasnya sudah selesai, dia harus pulang ke rumah Bapaknya. Jadi ini yang pertama. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Ya, karena Ia datang dari surga, dan oleh karena itu Ia juga kembali kemana? Ke surga. Ya. Kemudian, oleh karena Ia datang dari surga dan kemudian kembali juga ke surga, maka kita yang percaya kepada Dia, status kita, walaupun kita masih ada di dalam dunia ini, status kita yang percaya kepada Dia adalah juga orang-orang yang kewargaannya adalah di mana? Di surga, ya. Jadi saudara semua, saya yang berdiri di sini, kita yang percaya kepada Dia, kewargaan kita itu adalah kewargaan surga.
warga negara surga kita. Walaupun kita masih ada di dalam dunia, kita masih menjalani kehidupan secara jasmani di dunia ini, tetapi status kita adalah warga kerajaan surga. Karena apa? Karena kita percaya kepada Yesus yang datang dari surga, ya. Oleh karena itu kita juga menjadi warga kerajaan surga. Saudara, kita bisa baca di dalam Filipi 3 ayat 20. Coba dibuka dan kita baca bersama di situ. Filipi 3 ayat 20. Ayat yang tidak asing bagi kita, ya. Firman Tuhan berkata demikian. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situlah juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya. Jadi kita harus tetap tahu status kita. Kita adalah kewargaan surga, ya. Kita memiliki status sebagai warga kerajaan Allah. Oleh karena itu, selama kita ada di dalam dunia sebagai warga kerajaan Allah, kita juga harus menampilkan diri sebagai warga kerajaan Allah. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian di Denpasar, ya, di Bali. Ada warga negara Australia yang melakukan pelanggaran lalu lintas, kemudian ditahan oleh para pecalang, ya, kalau tidak salah itu di Bali itu namanya pecalang, ya. Ada yang tahu itu, ya. Pokoknya polisi-polisi adat yang ada di Bali ditahan, lalu kemudian ternyata warga negara Australia ini tidak terima baik, ya, apa yang dilakukan oleh para pecalang. Lalu kemudian mereka berusaha untuk menyerang polisi, dan akhirnya bukan menyerang polisi, ya, menyerang para pecalang. Lalu kemudian polisi menangkap mereka, ya. Ada 2 orang. Itu saya baca di media sosial. Lalu kemudian ternyata ada tanggapan dari pemerintah Australia. Pemerintah Australia menyesalkan apa yang terjadi, yang dilakukan oleh kedua warga negara Australia ini. Jadi saudara perhatikan di sini, ini 2 warga negara asing. Mereka ada di Indonesia. Seharusnya selama mereka ada di Indonesia, mereka melakukan hal-hal yang baik, yang tidak mencemarkan pemerintah dari negaranya. Betul atau tidak? Sama juga dengan kita. Kalau kita ada di luar negeri, saudara ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di manapun, saudara harus bersikap sopan di sana. Harus bersikap sopan di sana, menunjukkan diri Anda sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik. Nah, begitu juga dengan kita sebagai warga kerajaan Allah yang baik. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, mari kita tunjukkan diri kita sebagai warga kerajaan Allah yang baik, ya. Hidup kita memuliakan Tuhan. Cara hidup kita jangan sama seperti cara hidup orang-orang dunia, tetapi mari kita tunjukkan cara hidup sebagai warga kerajaan Allah. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, kemudian yang kedua, mengapa Kristus harus naik ke surga? Yang kedua adalah kita semua tahu bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia bangkit dalam kondisi bagaimana? Tubuhnya seperti apa? Apakah tubuhnya sama seperti waktu sebelum dia mati? Alkitab menceritakan seperti apa di sana? Tubuh apa yang dikenakan oleh Tuhan Yesus? Tubuh kemuliaan. Yang tegas bicaranya, ya. Kalian ini kan belajar teologi, ya. Harus tegas bicaranya. Tuhan Yesus mengenakan tubuh apa? Tubuh kemuliaan. Ia ada di dalam tubuh kemuliaan. Dan oleh karena ia ada di dalam tubuh kemuliaan, tidak mungkin ia terus ada di dalam dunia ini dengan tubuh kemuliaannya itu. Tubuh
kemuliaan tempatnya tidak di dunia ini, tapi tempatnya ada di mana? Di surga. Oleh karena itu dia harus kembali ke surga. Ia sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Dan saudara yang Tuhan kasihi, bagi kita yang percaya kepada Dia akan tiba saatnya. Firman Tuhan katakan kita juga akan mengenakan tubuh kemuliaan untuk bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Ya. Sebelum kita bertemu dengan Dia, tubuh kita ini diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Lalu kemudian kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Saudara, mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-53. Sudah ketemu? Baik, kalau sudah ketemu saya hitung sampai 3, kita baca bersama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang berakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara, itulah kondisi kita pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput umat pilihannya. Dia datang di awan-awan, kemudian sangkakala Allah berbunyi, dan dalam sekejap firman Tuhan katakan mereka yang mati di dalam yang masih ada di dalam kubur, yang mati di dalam Tuhan, itu akan dibangkitkan dari kubur, lalu mengenakan tubuh kemuliaan. Kemudian mereka yang masih hidup di dunia itu diubahkan dalam sekejap mengenakan tubuh kemuliaan, lalu kemudian diangkat dan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan. Apakah ini dongeng bagi kita? Ini bukan dongeng. Ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Berita tentang salib itu merupakan kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Begitu juga dengan berita tentang kenaikan Kristus. Berita tentang satu saat kita akan diubahkan menjadi ciptaan baru. Itu juga akan menjadi kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tetapi kita bersyukur. Kita orang-orang yang memang ada di dalam keselamatan, kita percaya hal ini. Walaupun secara logika ini tidak masuk akal. Tetapi di dalam iman kita percaya bahwa ini pasti akan terjadi. Saatnya akan tiba di mana hidup kita, tubuh kita ini akan diubahkan. Kita baca lagi satu ayat, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diri, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang dikasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kita tidak tahu. Firman Tuhan katakan bahwa akan ada orang yang tidak mati tetapi akan melihat kedatangan Tuhan.
Kita tidak tahu. Siapa tahu kita ini adalah generasi terakhir di mana kita sedang menantikan waktu hari yang dahsyat itu akan tiba. Kita tidak tahu. Oleh karena itu mari kita persiapkan hidup kita sungguh-sungguh. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, kita persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Saudara, kedatangan Tuhan itu, firman Tuhan katakan, sama seperti pencuri datang di malam hari. Pencuri kalau datang, apakah memberitahu tuan rumah? Dia telepon dulu tuan rumah, lalu katakan, nanti malam saya mau berkunjung ke sana untuk ngerampok. Tidak ada. Itu keadaan. Semua akan berjalan normal. Mungkin kalian sedang ada di ruang kuliah, saya sedang di kantor, semua berjalan normal. Tiba-tiba Tuhan datang. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput gerejanya itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa, ada kesibukan, menyambut dan lain sebagainya. Enggak. Tuhan tidak butuh penyambutan, tapi Tuhan butuh kesiapan kita. Rohani kita siap untuk menyambut kedatangan yang kedua kali. Semua akan aman, semua akan terasa seperti normal, dan tiba-tiba Yesus datang kali yang kedua. Oleh karena itu akan ada banyak orang yang tertinggal karena tidak siap. Itu firman Tuhan sendiri katakan. Oleh karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita serius memperhatikan kehidupan rohani kita masing-masing. Hiduplah di dalam takut akan Allah. Kerjakanlah keselamatanmu dengan serius, dengan bertanggung jawab, agar waktunya tiba ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, namamu disebut engkau ada. Nama Yehezkiel disebut Yehezkiel ada. Itu berkali-kali saya katakan di sini. Kita harus persiapkan diri kita sendiri, karena waktunya kita tidak tahu. Firman Tuhan ini sudah ditulis 2000 tahun yang lalu, tapi kan belum terjadi. Dan kita tidak tahu. Siapa tahu kita ini adalah generasi terakhir melihat kedatangan Tuhan datang di awan-awan. Jadi ini yang kedua, ya. Tubuh kemuliaan Yesus tidak mungkin tetap berada di dunia. Oleh karena itu dia harus kembali ke surga. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah mengenakan tubuh kemuliaan, tidak mungkin kita tetap ada di dunia. Dia sudah siap menyambut kita untuk kita masuk ke dalam kekekalan, ya. Masuk ke surga yang mulia, tempat kekal, tempat damai sejahtera, tempat tidak ada dosa di sana. Tempat di sana kita dapat menikmati yang terbaik, yang terindah, yang kita rindukan, yang kita angan-angankan. Bukan saja kita sebagai orang percaya, tapi semua manusia inginnya masuk surga. Tetapi caranya hanya satu, melalui Yesus Kristus Tuhan. Kalau tidak melalui Dia, tidak mungkin ada orang yang bisa sampai ke surga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa Kristus harus naik ke surga? Yang ketiga itu adalah untuk kepentingan umat percaya, seperti yang saya katakan tadi, ya. Untuk kepentingan kita semua yang percaya kepada Dia. Nah, kepentingan apa, ya? Yang menyangkut dengan diri kita sehingga Yesus harus kembali ke surga, tidak tetap di dalam dunia. Yang pertama adalah Ia pergi untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayo kita baca. Walaupun ayat ini sudah berkali-kali dibaca, kita baca lagi. Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Dari ayat 1 saja, tidak apa-apa ya. Dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca bersama. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percaya kepada Allah. Percaya juga. Terimalah Tuhan
telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan kembali dan membawa kamu ke tempat aku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ini bukan hanya kepada murid-muridnya yang 12, tetapi kepada semua orang-orang yang percaya kepada Dia yang menjadi muridnya. Oleh karena itu, ini kata penghiburan bagi kita. Ya harus pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia tidak hanya menebus dosa kita, tetapi tempat bagi kita Dia sediakan. Itu berarti masing-masing kita ini punya rumah pribadi di sana. Betul atau tidak, saudara? Ayo bersuara, betul atau tidak? Waktunya tiba, kita akan menikmati itu. Dia menyediakan rumah, tempat kediaman bagi mereka yang percaya kepada Dia, yang menjadi miliknya, menjadi kepunyaan. Dan itu pasti akan terjadi pada waktunya. Ya, selama Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Ia bekerja menebus dosa dari orang-orang berdosa, termasuk kita. Dan kemudian Ia kembali ke surga, Ia tetap juga bekerja di sana. Apa yang Ia lakukan? Seperti yang sudah saya katakan tadi, Ia menyediakan tempat tinggal bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Kemudian apa lagi? Ya. Untuk kepentingan umat percaya, Ia naik ke surga untuk apa lagi? Yang kedua adalah agar supaya Roh Kudus dapat datang ke dalam dunia. Kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian di situ. Saya akan berkata untuk kita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya. Jadi ini yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga untuk kepentingan kita orang percaya, adalah agar supaya Roh Kudus itu bisa datang ke dalam dunia. Semua kita tahu Tuhan Yesus seandainya Dia masih ada di dalam dunia ini, Dia tidak mungkin bisa maksimal bekerja. Kenapa? Karena terbatas dengan tubuhnya. Oleh karena itu Ia harus pulang ke surga, dan kemudian Roh Kudus diutus ke dalam dunia ini. Roh Kudus adalah roh. Oleh karena itu Ia dapat bekerja di dalam cara supranatural, tidak dibatasi oleh apapun. Ia dapat bekerja di dalam diri saya saat ini, dan dapat juga bekerja di dalam dirinya Rakai saat yang sama. Ia adalah roh. Oleh karena itu Roh Kudus harus datang ke dalam dunia, menggantikan posisi Tuhan Yesus. Yesus ada di surga, kembali ke surga, dan kemudian Ia mengutus Roh Kudus untuk datang ke dalam dunia. Nah, oleh karena itu sampai hari ini, ya, kalau di gereja Pantekosta itu masih ada doa 10 hari. Dan hari ini sudah masuk hari yang keberapa ini? Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ketiga, ya, hari ketiga mau masuk ke hari keempat. Mereka berdoa selama berapa hari, saudara? Ya, 10 hari, ya, berdoa selama 10 hari. Karena memang di dalam kisah Alkitab, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-murid berdoa menantikan Roh Kudus selama 10 hari. Kemudian Roh Kudus dicurahkan ke bumi ini, ke dunia. Jadi ini yang kedua, agar supaya Roh Kudus bisa datang ke dalam dunia ini.
Kemudian yang ketiga, ya, Tuhan Yesus naik ke surga untuk kepentingan orang percaya. Yang ketiga adalah ia menjadi imam besar di surga bagi kita. Kalau kita baca di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Di situ dikatakan demikian, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, jadi Yesus naik kembali ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan dia menjadi imam besar bagi kita. Ya, ia menjadi imam besar bagi kita. Ia mendamaikan kita dengan Allah di surga. Firman Tuhan dengan jelas berkata di Ibrani, ia membawa darahnya sendiri, ya, kepada Bapa di surga, dan itu sebagai tanda untuk memperdamaikan kita yang berdosa ini, yang sudah ditebus ini, dengan Allah Bapa di surga. Ya, selain memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga, ia juga menjadi pembela kita. Ya, pada waktu iblis menuduh kita, pada waktu kita ada di dalam kelemahan, ya, ketidakberdayaan, dia berdiri sebagai pembela bagi kita. Amin. Oleh karena itu tidak perlu takut. Ketika saudara dan saya ada di dalam tantangan karena mengiring Tuhan Yesus Kristus, karena percaya kepada Dia, tidak perlu takut. Dia berdiri mendampingi kita, dia menjadi pembela. Ketika iblis menuduh kita, mengingatkan saudara tentang masa lalu saudara dan lain sebagainya, Yesus berdiri dan membela kita. Tidak perlu takut dan gentar. Dia ada di surga menjadi pembela kita. Dia menjadi imam besar bagi kita. Ya. Kemudian ia juga menjadi jaminan bagi kita sehingga kita punya keberanian untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Pada waktu kita berdoa, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ada keberanian ilahi di dalam diri kita untuk datang bertekuk lutut di situ, kemudian mengangkat hati kita. Kita bisa menyembah Dia, kita bisa menyebut Dia sebagai Bapa, sebagai Allah, sebagai yang kekasih, yang dekat dengan kita. Kita bebas untuk mengekspresikan hati kita, pikiran kita, apa yang ada di dalam roh dan jiwa kita kepada Dia. Itu karena apa? Karena Yesus, Dia memberikan jaminan kepada kita. Kita punya keberanian untuk masuk menghampiri Tuhan di tahta kemuliaan. Oleh karena itu, ketika kita menyembah Dia, ketika kita sedang memberikan pujian kepada Dia, saudara pasti merasakan ada sesuatu yang berbeda ketika kita memuliakan Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang di luar dari akal dan pikiran kita. Itu menaungi kehidupan kita. Ini kenapa? Karena memang ada jaminan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati semua yang indah di dalam hadiratnya karena jaminan yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian saudara, yang berikutnya, untuk kepentingan apa lagi ya, bagi kita yang Tuhan Yesus kerjakan? Firman Tuhan katakan agar semua orang dapat ditarik kepadanya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 32, ya, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-32. Saya sambil lihat jam ya, supaya sebab saya sudah diingatkan harus jangan panjang-panjang khotbahnya. Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32. Firman Tuhan berkata demikian. Ini Tuhan Yesus sendiri yang katakan.
Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ya. Ia ditinggikan. Ya. Yesus ditinggikan agar semua orang dapat ditarik datang kepadanya. Ditinggikan ini tidak sekedar menunjukkan bahwa dia disalibkan dan ditinggikan, tetapi ketika dia ditinggikan, diangkat masuk ke surga, itu juga tujuannya, kepentingannya adalah agar supaya yang percaya kepada dia itu bisa ditarik naik ke surga. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah pelopor ke surga. Tidak ada seorang pun yang sudah datang ke surga selain dia yang turun dari surga dan kemudian kembali ke surga. Dialah pelopor ke surga. Oleh karena itu ada banyak tafsirannya tentang orang-orang yang sudah meninggal. Ada 3 tafsiran. Saya ingin sampaikan ini supaya kita tahu. Yang pertama, ada tafsiran yang mengatakan bahwa Firdaus dan surga itu sama. Firdaus dan surga itu sama. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa Firdaus itu adalah bagian dari surga. Ya, jadi ada surga, tetapi Firdaus itu bagiannya dari surga. Ya. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa Firdaus itu adalah tempat yang disediakan khusus sementara bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan masuk ke Firdaus, tempat sementara, sebelum Tuhan Yesus datang untuk menjemput umat percaya dibawa masuk ke surga. Bisa nangkap maksud saya ya? Jadi yang pertama itu tafsirannya adalah Firdaus itu sama dengan surga. Ya. Jadi kalau ada orang sebut Firdaus, ya itu surga. Tapi kemudian ada tafsiran yang kedua, Firdaus itu bagian dari surga. Jadi ada surga, tetapi ada sektor-sektornya, seperti begitu kira-kira. Dan kemudian Firdaus itu bagian dari surga, di mana tempat khusus itu disediakan bagi orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, lalu kemudian mereka ada di sana. Tapi kemudian yang ketiga adalah Firdaus itu terpisah dari surga. Tetapi tempat itu tempat khusus yang disediakan. Tempat di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, pokoknya kehidupan seperti di surga ada di situ dan orang-orang ditempatkan di situ. Ya. Dan semua mereka ini menafsirkan dengan dasar ayat-ayat di Alkitab yang bisa diterima. Nah, ini tentunya kalau kita tidak berhati-hati, kita akan bingung di sini. Nah, kalau bagi saya, mari kita tetap percaya bahwa satu saat kita pasti akan sampai ke surga yang kekal. Ya, itu tempat yang memang disediakan bagi kita semua. Ya. Tentang Firdaus itu, apakah itu memang masuk bagiannya surga atau dia itu tempat khusus sendiri yang disediakan untuk orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus dan sementara ada di sana, atau itu surga sendiri, kita tidak perlu permasalahkan itu. Bisa mengerti maksud saya ya? Ya, jadi mari kita tetap percaya bahwa yang pasti tempat kekal yang disediakan bagi kita itu adalah surga yang kekal, di mana tempat itu adalah tempat damai sejahtera, tempat sukacita, tempat kehidupan kekal bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Kemudian yang terakhir, untuk kepentingan apakah Kristus naik ke surga bagi kita orang percaya? Yang terakhir adalah agar kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, saya percaya kita semua merindukan hidup yang mulia. Tidak hidup sama seperti sekarang. Dan kehidupan mulia itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, inilah salah satu tujuan Tuhan Yesus naik kembali ke surga, mempersiapkan segala sesuatu agar supaya pada waktunya kita boleh diangkat naik masuk ke dalam kerajaan surga dan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Dia.
Yesus lahir itu membawa harapan bagi kita. Terang itu sudah datang. Kemudian Yesus mati agar menebus dosa kita, supaya kita juga mati terhadap dosa kita. Yesus dikuburkan agar hidup lama kita juga dikuburkan. Yesus dibangkitkan agar kita juga bangkit menjadi ciptaan baru. Dan kemudian Yesus diangkat dan dimuliakan ke surga agar kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, ini berita baik bagi kita, berita sukacita bagi kita. Oleh karena itu, jangan pernah melepaskan pengharapanmu kepada Dia. Jangan jual Tuhan Yesus karena kenikmatan dunia. Jangan seperti Esau yang menukarkan hak kesulungannya dengan kacang merah, kenikmatan yang hanya sekejap, yang tidak ada apa-apanya. Tetapi kemudian kita kehilangan kemuliaan, kehilangan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalian semua masih muda, perjalananmu masih panjang. Minta Tuhan untuk mengatur langkah hidup kalian, agar supaya langkah hidup kalian itu sesuai dengan kehendaknya, sehingga benar-benar kalian boleh menjadi anak-anak Tuhan yang layak, yang diperkenankan oleh Tuhan. Sehingga kalau memang siapa tahu kedatangan Tuhan kali kedua, kalian akan melihat Dia, nama kalian dipanggil, akan bertemu dengan Dia di awan-awan. Kita bersama-sama menikmati hidup kekal yang sudah disediakan, dijanjikan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Pemain musik, saya minta untuk kembali ke tempat. Mari kita berdiri.